Assalamualaikum, welcome back to Omah Bunda Fakih. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, amin. Saat ini aku lagi melipat baju suamiku ya. Ini juga bajunya yang aku lipat gak banyak. Dan aku ini adalah tim lipat dan tim setrika. Jadi kalau baju sehari-hari aku gak setrika dan aku lipat aja. Untuk baju koko ataupun seragam baru aku setrika. Ini video jam 9 malam ya teman-teman, karena bajunya juga gak terlalu banyak. Dan besok juga agendanya aku nganter Fakih untuk lomba. Jadi ya sudah, aku kerjakan aja ya. Dan mumpung aku juga belum ngantuk. Oke, sebelumnya aku sapa teman-teman dulu ya. Aku ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah klik video aku. Dan untuk yang baru menemukan channelku, aku ucapkan salam kenal. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini aku mau kasih tips sesuai dengan judulnya ya. Aku mau kasih tips untuk bunda-bunda dan teman-teman semua yang memiliki anak usia di bawah 10 tahun ya. Gimana sih caranya untuk melatih mereka mau menghafal Quran? Sebenarnya aku bukan pakarnya ya teman-teman, cuman ini aku share berdasarkan pengalaman aku aja ke anakku. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Karena memang setiap aku share gitu ya untuk di kegiatan anakku, itu misalnya di Instagram gitu ya, itu pasti ada yang DM ataupun komen gitu ya. Ini gimana sih caranya biar bisa seperti ini? Sebenarnya sih masih banyak yang jauh lebih baik dari Fakih. Hafalannya juga lebih banyak, itu banyak banget. Dan pastinya hal tersebut kita dapatkan butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. Nah ini keesokan harinya ya teman-teman, aku jemput Fakih jam 12:30 siang. Dia sudah selesai lomba MHQ tingkat kecamatan. Biasanya lomba ini disebutnya dengan Musabaqah Hifdzil Quran atau lomba tahfiz. Fakih ini perwakilan dari sekolahnya kelas 2. Dan lomba ini diikutin juga anak-anak kelas 4 dan 5. Jadi dia paling kecil ya untuk usia 8 tahun kelas 2. Alhamdulillah dia juara 1. Dan memang Fakih masuk ke sekolah ini pindahan ya teman-teman, karena sebelumnya kami tinggal di Bogor. Lombanya ini dilaksanakannya di sekolah yang berbeda, bukan di sekolah Fakih. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dari 8 siswa yang dikirim untuk lomba, hampir semua juara 1. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, piala yang didapatkan untuk sekolahnya Fakih cukup besar. Setelah jemput tadi, aku langsung ke alun-alun karena Fakih bilang mau main sebentar di sini. Oke, aku lanjut lagi ya teman-teman. Tips yang pertama, pada saat teman-teman hamil ya atau dalam masa kandungan, itu sering-sering ya teman-teman dengerin murotal Quran. Jadi dulu juga aku gitu, setiap misalnya apalagi terutama mau tidur ya teman-teman, itu kan terkadang atau seringnya bayi aktif ya. Itu sering banget kita perdengarkan Al-Quran. Karena berdasarkan penelitian, hal tersebut dapat meningkatkan atau menstimulus kecerdasan otak pada janin. Hal tersebut rutin aku lakukan pada masa kehamilan Fakih ya. Tips selanjutnya yaitu teman-teman sering-sering membaca Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Itu ada di Quran surat As-Saffat ayat 100 ya. Jadi sambil mengusap perut pada saat kita hamil, bahkan sampai sekarang anak kita sudah besar pun juga tidak masalah teman-teman. Dan hal tersebut masih aku lakukan sampai sekarang. Oke, ini pekan berikutnya aku lagi ada di sekolahnya Fakih untuk menghadiri agenda wisuda tahfiz. Ini halaman belakang sekolah Fakih. Ini ada pondok pesantren SMP dan SMA. Nah ini aku sudah masuk ke ruangan wisuda tahfiznya ya teman-teman. Aku selfie dulu sama temenku namanya Bunda Feve. Dan anaknya beliau namanya Mas Alvaro, sama seperti Fakih peserta wisuda tahfiz. Nah sebelum mereka mengikuti agenda wisuda tahfiz, mereka sebelumnya sudah masuk kelas pembinaan munakosah. Dan itu ada tesnya 3 tahapan ya teman-teman. Jadi begitu selesai misalnya 1 juz, itu nggak langsung diwisuda ya, benar-benar masuk kelas pembinaan munakosah dulu. Masya Allah, tabarakallah ya. Begitu para pesertanya masuk ke dalam ruangan, aku langsung haru teman-teman, berkaca-kaca ya. Dan ini suara videonya aku mute supaya nggak kena copyright ya, karena ada musiknya. Nah Masya Allah teman-teman, ini Fakih ikut wisuda tahfiz yang juz 30 ya. Alhamdulillah, semoga anak keturunan kita Allah limpahkan rahmat untuk menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Oke, tipsnya aku lanjutin lagi. Pada saat sebelum bicara sering diperdengarkan murotal Quran juga. Dan ketika Fakih sudah bisa bicara, itu aku mulai ajarkan Al-Fatihah ya. Selain hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah, aku juga mengajarkan hafalan Al-Fatihah. Aku ingat banget waktu itu 1 tahun 8 bulan ya. Selain surat-surat pendek yang ada di Quran, aku juga latih hafalan doa dan juga ayat kursi.
Aku melatihnya itu sambil memperdengarkan murotal ya. Jadi mau tidur dan bangun tidur. Tapi kalau bangun tidur itu biasanya seringnya aku ulangin lagi yang semalam. Selain itu, ketika sudah mulai usia 4 tahun setengah ya, hafalannya sudah mulai banyak dan aku butuh juga untuk guru yang mengajarkan dia. Karena saat itu posisinya aku masih bekerja teman-teman, jadi masih ibu pekerja ya. Jadi tidak bisa full memantau hafalan-hafalan dia. Tapi alhamdulillah teman-teman, ada orang tuaku juga ya yang membantu di rumah. Jadi kita semuanya support, dari mulai suamiku, orang tuaku, semuanya support untuk hafalannya Fakih. Lalu kemudian aku mulai mencarikan sekolah tahfiz ya. Jadi aku masukkan sekolah tahfiz itu kurang lebih 8 bulan berjalan ya teman-teman. Lalu kemudian COVID. Nah ini lanjut ke video, Fakih sudah mulai uji publik ya teman-teman ya. Dari di rumah tuh dia udah deg-degan ya, karena takut kepanggil. Dia udah tutupin nomor di dadanya itu ya, tapi qadarullah memang rezekinya dia untuk maju ke depan. Jadi tes uji publik ini nanti ada orang tua yang memilih nomor di layar ya teman-teman. Dan di dalam nomor tersebut tuh ada potongan ayat dan surat. Dan jadi nanti anak-anak atau Fakih yang melanjutkan ayat tersebut. Aku lupa ya teman-teman, ini ada sekitar 4 atau 5 anak yang uji publik. Tapi karena khawatir kalau aku masukkan semua jadi durasinya panjang, aku ambil yang Fakih aja ya. Surat apa bahasa? Ya, alhamdulillah. Surat An-Nas ya Pak. Oke. Berikutnya soal yang nomor 2. Dengarkan Mas Fakih. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. Ya barakallah. Ya, surat At-Takwir. Alhamdulillah tes uji publiknya sudah dia lewatin tanpa ada kesalahan ya teman-teman, dan penuh percaya diri. Aku seneng banget ngelihat dia. Dan ini momen untuk anak-anak saling mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua dan sebaliknya. Ini aku haru banget dan nangis ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, Fakih ini adalah peserta wisuda tahfiz yang termuda, yang paling kecil ya, usia 8 tahun dan kelas 2. Karena selebihnya kakak kelas 4 sampai dengan kelas 6. Fakih, ayah bunda ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan Fakih, kerja keras kita bersama. Kita baru memulai, bismillah, Allah mudahkan dan lancarkan Fakih dalam menghafalkan dan mengamalkan ayat suci Al-Quran. Allah jadikan Fakih menjadi bermanfaat untuk orang banyak, dan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sekarang Fakih sudah masuk di juz 29 di surat Al-Haqqah di ayat ke-40. Surat Al-Haqqah ini terdiri dari 52 ayat. Mudah-mudahan Fakih cepat selesai dan setiap tahunnya bisa mengikuti wisuda tahfiz. Amin. Kita lanjutkan lagi videonya ya teman-teman. Alhamdulillah ini semua peserta mendapatkan penghargaan ya dari pengawas PAI ya, Pendidikan Agama Islam dari kecamatan. Oke, aku lanjutkan lagi tipsnya. Setelah aku mencarikan sekolah tahfiz untuk Fakih ya, dikarenakan aku juga bekerja saat itu, aku juga sambil mengajarkan dia cara baca Quran dengan metode kiroati teman-teman. Untuk kiroati sendiri ini aku rekomendasi dari mamahku ya teman-teman. Dan sebenarnya sih hampir sama dengan Iqra ya, cuma bedanya kalau Iqra itu bukunya kan jadi satu ya, dari mulai Iqra 1 sampai Iqra 6. Nah kalau untuk kiroati ini terpisah. Oke, kita balik lagi ke videonya ya. Alhamdulillah ini dapat penghargaan lagi dari sekolah dan yayasan sekolah. Penghargaan ini diberikan untuk 3 kategori. Yang pertama wisuda termuda, yang kedua wisuda terbanyak, dan yang ketiga wisuda terbaik. Nah kalau Fakih ini wisuda termuda juz 30 usia 8 tahun dan kelas 2. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para guru yang sudah membersamai Fakih selama di sekolah dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Fakih. Insya Allah semua ilmu yang diberikan dapat menjadi pemberat amal jariah di akhirat nanti untuk para guru. Allah tambahkan keberkahan dan Allah limpahkan kebaikan-kebaikan semua untuk para guru semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, acara wisuda tahfiznya sudah selesai. Tapi videoku belum selesai ya teman-teman. Ikutin terus videoku sampai habis. Dan ini ada beberapa potongan foto dari mulai wisuda tahfiz sampai nanti di pekan selanjutnya aku gabung pada saat pengambilan raport. Dan aku hanya dokumentasikan fotonya saja dan tidak ada video sama sekali pada saat aku pengambilan raport. Dan di sekolahnya Fakih ini tidak ada ranking ya teman-teman. Dan Fakih alhamdulillah mendapatkan buket uang dari sekolah dan satu Quran dari yayasan. Nah, ini dia sertifikat penghargaan untuk peserta wisuda tahfiz termuda di sekolahnya ya teman-teman ya. Selain itu juga dapat Quran ya. Jadi ada donatur yang memberikan Quran. Tapi di sini aku mohon maaf ya, lupa aku record untuk Qurannya. Aku hanya record Quran, beberapa Quran koleksinya Fakih. Kalau yang merah itu memang punya Fakih sendiri. Dan kalau yang biru putih itu adalah dari yayasan ya. Pada saat ngambil raport itu dapat buket uang dan juga Quran. Dan kalau yang biru itu adalah Quran dari sahabatnya. Ada tulisan namanya ya, Muhammad Fakih Gifari, yang biasa dia sering pakai untuk hafalan. Nah, ini ada tas juga dapat dari hadiah wisuda termuda kemarin. Ini juga sertifikat penghargaan ya untuk wisuda tahfiznya dan ada nilai rata-ratanya 93,6. Lalu juga ini ada piala yang juara 1 untuk pentas PAI yang beberapa minggu lalu ya teman-teman. Tapi untuk sertifikatnya masih dalam proses dan belum kami terima. Nah, ini juga ada tempat pensil. Tempat pensilnya ini dari papahku, dari kakeknya ya. Dan juga ada satu pak buku hadiah dari wisuda tahfiz kemarin. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah ya. Hadiahnya banyak, ada dapat tas juga yang nantinya bisa dipakai di kelas selanjutnya. Oke teman-teman, aku lanjutkan lagi ya untuk tips dan sharingnya ya, supaya anak mau belajar dan menghafalkan Al-Quran. Nah, selain tadi aku mencarikan sekolah tahfiz untuk Fakih, aku juga sambil belajar ya teman-teman. Jadi artinya kita tidak serta-merta menyerahkan semua pengajarannya ke sekolah tersebut. Tips selanjutnya yaitu mendisiplinkan waktu untuk pengajaran ya. Aku biasanya sama Fakih ngambilnya setelah maghrib ataupun setelah sholat subuh. Tapi kalau ternyata misalnya setelah maghrib itu tidak bisa, biasanya mau tidur. Jadi benar-benar setiap hari itu tidak boleh yang namanya terlewat untuk ngafalin. Tips selanjutnya, aku tidak mentargetkan setiap hari misalnya harus 5 ayat hafal atau 10 ayat. Karena di sini yang aku terapkan bukan hanya sekedar hafal, tapi juga dia juga harus bisa membaca dengan jelas ya. Mahrojul hurufnya tuh harus jelas. Dan supaya dianya pun juga semangat untuk belajar ngafalin ataupun baca Quran, kitanya pun juga sama ya teman-teman. Sering-sering membaca Al-Quran di depan anak kita sendiri ya. Dan membiasakan ada jam-jam khusus yang tadi aku bilang untuk membaca dan belajar Quran. Jadi dia sudah tahu ketika jam-jam tersebut itu benar-benar itu nggak boleh main. Ataupun misalnya apalagi megang gadget ya. Ketika kita melakukan itu di depan anak kita dan membiasakan ya hal tersebut dengan anak kita, pasti mereka mau ikutan. Karena pada dasarnya anak-anak itu kan peniru terhebat dari orang tua ya teman-teman. Untuk melakukan hal tersebut itu memang butuh tim support yang luar biasa ya. Dan kita pun tidak boleh merasa kasihan ketika jadwal-jadwal yang sudah kita atur untuk waktu mereka belajar. Jadi rasa nggak tega ataupun kasihan itu harus benar-benar dibuang ya teman-teman. Karena terkadang nangis itu adalah senjatanya mereka dan akhirnya kita jadi nggak tega. Iya, kalau udah kayak gitu gagal ya. Tapi kita juga harus melihat mood ya, apalagi untuk anak-anak yang usianya di bawah 6 tahun. Itu mesti banget kita buat seperti bermain. Dan hal tersebut kita lakukan secara konsisten. Masya Allah teman-teman, gak kerasa videonya sudah mau selesai. Ini Fakih minta hadiah dari ayahnya ketapel. Jadi ayahnya belikan ini, makanya tadi dia buka paket ya. Jadi suamiku belikan ketapel yang ada lasernya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton videoku sampai saat ini. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga videoku bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, komen positif, share video aku sebanyak-banyaknya dan subscribe. Wassalamualaikum.